Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang saat ini berada di gereja dan di rumah masing-masing, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 9 Mei 2021. Sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, perkenankan kami majelis akan menyampaikan warta jemaat yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berdasarkan instruksi pemerintah Kota Semarang, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengadakan ibadah Minggu melalui jaringan internet atau live streaming dan tatap muka di gereja dengan jumlah terbatas yakni 50 orang. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, Majelis GKJ Sampangan Kradenan akan mengadakan ibadah khusus secara streaming pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jemaat dipersilahkan mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Diinformasikan bahwa sidang pleno majelis hari Senin 10 Mei 2021 ditiadakan, kiranya menjadi periksa. Komisi KMPD akan mengadakan persekutuan pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 pukul 4 sore melalui Zoom yang link telah dibagikan di grup WA KMPD. Dipersilahkan kepada anggota KMPD untuk bersama-sama bergabung. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini adalah Vikaris Novena Kris Handayani. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video untuk mendukung program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung, bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan, dan Shalom. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia
kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. terkasih, marilah ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
dipersilakan duduk. Menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya lalu dibaptis dan selesai, tetapi harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, dengan mematuhi perintahnya, yaitu hidup mengasihi sesama. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian Kidung Keesaan 454 bait yang pertama dan kedua. Lemah lembut dan ramah dan
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9 yang demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar setia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami para umat-Mu telah Tuhan berkati sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih juga kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena cinta kasih-Mu Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bisa kembali bersekutu di dalam peribadahan di minggu pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu sapaan firman-Mu yang menguatkan hati dan langkah kaki kami. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di dalam peribadatan yang kami lakukan di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatukan hati kami, maka Engkau hadir dan memberkati kami. Bukalah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan mampukan memahami dan melakukan seluruh firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, permohonan ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Supaya Saling Mengasihi.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyian soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Jangan jenuh ketika memulai khotbah. Saya selalu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, karena ternyata bertanya kabar itu menurut penelitian mampu meningkatkan semangat di dalam hati seseorang karena merasa diperhatikan. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu kata penelitian. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, monggo dinilai sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin saya mencoba untuk mengamati sebuah kebiasaan baru yang kini diterapkan di lingkungan gereja-gereja ketika akan mengadakan peribadahan secara onsite atau di dalam gedung gereja. Kebiasaan yang baru itu nampak dari adanya informasi yang terlebih dahulu disampaikan kepada jemaat. Kalau di dalam lingkungan gereja kita itu melalui WhatsApp group. Ada salah satu majelis yang kemudian memberi info bahwa pendaftaran untuk ibadah itu dibuka, atau dengan kata lain saya sebut informasi ini berupa undangan kepada kita semua. Nah, di dalam menanggapi undangan yang disampaikan oleh majelis tersebut, tentu menghasilkan berbagai macam tanggapan. Yang pertama, ada di antara kita yang menerima undangan tersebut, kemudian memilih untuk hadir secara langsung untuk beribadah di gedung gereja ini. Namun ada juga yang memilih dalam pilihan yang kedua, yakni menerima undangan tersebut namun memilih untuk tetap beribadah di rumah saja karena memiliki satu alasan yang khusus. Dua hal ini sama-sama baik. Monggo mau dipilih yang mana berdasarkan
cara pandang kita berdasarkan kondisi fisik kita. Namun satu hal yang sama yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan ketika kita memilih beribadah di gereja maupun di rumah. Sebagai orang percaya, kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melakukan setiap firman yang telah kita dengarkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja, tanggung jawabnya sama, porsinya sama. Kita harus ibadah sungguh-sungguh. Setelah melakukan ibadah dengan kesungguhan hati, apa yang telah kita dengarkan, apa yang kita doakan, apa yang kita pujikan di dalam peribadahan itu, ya harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tindakan itulah yang disebut dengan menerima panggilan Tuhan di dalam peribadahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya ketika orang percaya diundang untuk tinggal di dalam Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam khotbah beberapa minggu yang lalu. Dalam khotbah kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 2 nggih. Tanggal 2 Mei itu Pak Pendeta Bambang Santoso menjelaskan bagaimana hidup orang percaya itu harus tinggal di dalam Tuhan yang menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Seluruh orang percaya ini disebut sebagai ranting-rantingnya. Sebagai ranting kita harus melekat pada pokok anggur itu. Artinya apa? Kita harus mau melakukan tindakan-tindakan kasih. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus sang pokok anggur yang benar itu. Dan kemudian pada minggu ini kita diantar melalui tema dipersatukan di dalam iman dan kasih. Tema khotbahnya adalah dipersatukan dalam iman dan kasih. Menurut saya pribadi tema ini sungguh sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena ternyata kita diajak tidak hanya untuk membangun hidup secara vertikal, artinya membangun keimanan kita kepada Allah, yakni dengan cara tinggal di dalam Allah, namun juga kita diajak untuk memperhatikan kehidupan horizontal kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan sesama kita, bagaimana tindakan-tindakan atau buah yang harus dihasilkan berdasarkan sikap hidup yang melekat pada Yesus sang pokok anggur. Dan hal itu dalam khotbah hari ini ditunjukkan melalui tindakan kasih. Tentu Bapak Ibu Saudara semuanya sudah sangat familiar dengan kata kasih. Sekalipun di dalam ibadah, di dalam persekutuan-persekutuan kelompok, atau mungkin ketika kita berbincang-bincang dengan anggota keluarga kita, terus selalu kita menekankan, ayo kita jangan lupa berbuat kasih, melakukan tindakan kasih. Namun mengapa kok ternyata tindakan kasih itu harus terus-menerus diberitakan atau dibahas dalam lingkungan gereja? Hal itu ternyata untuk mengingatkan bagi kita, karena sebagai manusia seringkali kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya kalau hari ini kembali Tuhan mengingatkan kita untuk bisa menyatukan iman kita dan juga melakukan buah dari iman tersebut melalui tindakan kasih. Utamanya Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Dalam judul perikopnya saja sudah sangat jelas dikatakan supaya kita mematuhi perintah untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengundang kita untuk tinggal di dalamnya, untuk hidup melekat bersama sang pokok anggur, manusia diberi kesempatan untuk memilih. Apakah akan memilih untuk memenuhi undangan itu atau tidak? Kalau kita perhatikan dalam perikop sebelumnya, ketika manusia memilih untuk tidak memenuhi undangan itu, artinya hidup di luar pokok anggur, maka siap-siaplah kita akan dicampakkan di dalam api, dan biasanya itu akan berbuah penyesalan. Akan tetapi ketika kita memilih
untuk hidup di dalam pokok anggur bukan berarti kemudian kita merasa senang hanya menerima keselamatan saja. Namun Tuhan mengingatkan ada tanggung jawab yang mengikutinya. Tanggung jawab untuk menghasilkan buah dari kemelekatan kita terhadap sang pokok anggur tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat selanjutnya di dalam perikop bacaan hari ini dituliskan adanya sebuah fakta yang seharusnya membuat kita sebagai orang percaya ini menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Sebab mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan para murid yang telah memilih Dia, bukan kita yang memilih Tuhan untuk menjadi juru selamat di dalam hidup kita, namun sebaliknya Tuhanlah yang telah memilih kita agar kita tinggal di dalamnya. Artinya ada anugerah yang disediakan bagi manusia untuk memenuhi panggilan dan tawaran Allah tersebut. Dan pada saat ini akan saya sampaikan ada 3 hal keistimewaan yang terkandung di dalam panggilan hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, keistimewaan itu ada di dalam ayat yang ke-11. Saya bacakan kembali. Ayat 11 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali perjalanan hidup orang percaya, perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, ternyata seringkali kita mendapati bahwa langkah kaki kita ini terasa berat, meh jangkah rasane abot. Karena apa? Ya karena dinamika-dinamika yang terjadi, karena masalah hidup, karena mungkin kita mengalami keterbatasan, yang mana hal itu kemudian membuat iman kita menjadi lemah. Kemudian membuat kita mau bertindak atau melakukan sesuatu itu kok menjadi rasanya tuh susah sekali untuk dilakukan. Nah, akan tetapi firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita apa yang dimaksud Allah di dalam ayat ini? Sukacita itu berupa keselamatan. Ya, terima kasih tim multimedia dan soundman Majelis sudah mengusahakan kembali untuk ibadah ini bisa berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu, kita semua sudah mau sabar menunggu, karena sabar itu ternyata juga salah satu tindakan kasih. Berarti hari ini kita sudah berhasil menerapkan sekalipun khotbahnya belum selesai. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, tadi saya menyampaikan adanya 3 keistimewaan yang terkandung di dalam panggilan Allah terhadap manusia. Tadi menurut ayat 11, keistimewaan itu yang pertama adalah kita dipilih dan dipanggil untuk bersukacita. Mengapa kalau kita dipilih dan dipanggil untuk bersukacita? Sebab di dalam hidup kita ini bisa saja kita menemui realita kehidupan yang membuat langkah kaki kita ini menjadi berat atau membuat iman kita ini menjadi lemah. Namun kita diingatkan harus tetap bersukacita sebab keselamatan telah diberikan bagi kita. Dan karena keselamatan yang telah dianugerahkan Allah bagi manusia itulah yang kemudian memampukan kita untuk terus berjuang, untuk terus bergerak bersama-sama dengan Allah menghadapi seluruh dinamika kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, menurut ayat 12. Ayat 12 berkata demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Menurut ayat yang ke-12 ini, Bapak Ibu Saudara dan saya dipilih dan dipanggil untuk melakukan tindakan kasih. Saya coba jelaskan berdasarkan realita yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ketika kita gereja harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita di sisi yang
Kemudian gereja-gereja berusaha mengadakan peribadahan secara online. Masalahnya di mana Mbak Rufena? Ternyata ketika kita mengadakan peribadahan online itu melalui siaran di YouTube disaksikan oleh seluruh dunia. Ketika disaksikan oleh seluruh dunia, siapa saja berbagai umur, agama apapun bisa melihat tayangan pergembala terhadap jemaat itu, kemudian membuahkan berbagai komentar. Komentar adalah satu hal yang wajar, akan tetapi hal itu kemudian harus kita waspadai manakala komentar itu dibarengi dengan ujaran kebencian yang timbul karena merasa pahamnya atau pengajarannya yang paling benar, yang paling ideal. Ujaran kebencian yang muncul karena ingin menjatuhkan satu agama tertentu. Namun sekali lagi kita diingatkan, sekalipun hal itu mungkin membuat hati kita merasa takut, membuat hati kita merasa gentar, sebagai orang percaya yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan tindakan kasih, sekalipun ada tantangan, sekalipun kita digerak oleh hujatan dan komentar-komentar yang beraneka ragam, kita diajak untuk tetap mengasihi mereka. Kita diajak untuk tetap menunjukkan buah dari iman kita, menghadapi serangan-serangan tersebut dengan hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan yang terkandung di dalam panggilan Allah terhadap manusia ada di dalam ayat 14 yang berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dan saya ternyata adalah sahabat-sahabat Allah. Di dalam tradisi atau budaya Kekaisaran Romawi dan Raja-Raja Timur, ada satu hal yang sering dilakukan manakala seorang raja ini memiliki sahabat. Sahabat mereka, sahabat raja ini membentuk satu komunitas yang mana mereka bebas masuk ke kediaman raja, mereka juga bebas untuk mengutarakan hal apapun, bercakap-cakap tentang hal apapun pada sang raja tanpa ada jarak. Dan sikap yang berbeda ditunjukkan manakala sang raja ini bertemu dengan pejabat-pejabatnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah dipilih untuk menjadi sahabat-sahabat Allah di dalam ayat ini, kita dipanggil untuk masuk bersama-sama dengan Allah tanpa ada jarak di antara kita, tanpa ada jarak di antara Tuhan dengan manusia. Kita diberi kesempatan untuk bisa mengutarakan apapun yang menjadi isi hati kita. Kalau di dalam ayat yang lain menyebut bahwa kita ini adalah hamba, namun di dalam perikop Yohanes 15 ini bukan lagi atau bukan sekedar hamba, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan doulos. Kalau hamba itu biasanya hanya melakukan perintah dari sang tuan, sedangkan perbedaannya dengan sahabat, ia tidak hanya melakukan perintah, namun juga mampu mengatakan, mengutarakan apapun yang menjadi isi hatinya, bahkan mampu memberikan persembahan atau hal apapun yang dimilikinya kepada sahabatnya itu. Bahkan di dalam ayat selanjutnya disebutkan kalau seorang sahabat itu memberikan nyawa, artinya memberikan segala sesuatu yang dimilikinya untuk orang yang dikasihinya. Ketiga keistimewaan itulah yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi partner, untuk menjadi kawan pekerja Allah, menjadi sekutu Allah, berjalan bersama-sama memenuhi panggilan, dipersatukan di dalam iman, dan kemudian menghasilkan buah dari iman tersebut melalui tindakan-tindakan kasih. Artinya ada satu penghormatan yang diberikan dari kita kepada saudara. Kalau Bapak Ibu diundang dalam satu acara, rasanya gimana? Tentu senang ya.
tentu senang karena kita merasa wah berarti sudah dipilih dari sekian banyak orang, kita dipilih untuk bisa hadir menghadiri satu acara tersebut. Sama halnya ketika kita dipilih oleh Allah. Mungkin saja tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Maka marilah kita terus menggumuli panggilan tersebut. Pilihannya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Apakah kita mau menolaknya ataukah kita menerimanya? Lalu ketika kita menerimanya, jangan lupa ada tanggung jawab yang mengikutinya untuk menunjukkan, untuk membuahkan tindakan kasih itu kepada siapapun. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita menerima panggilan Allah namun justru dunia yang menolak kita? Saya ini sebagai orang percaya sudah mau mengikut Tuhan, sudah mau melekat pada pokok anggur, sudah mau melakukan perintah Tuhan yang mengasihi sesama, yang rajin ke gereja, yang terus kemudian mau menolong siapapun, yang mau menjadi teladan untuk siapapun. Namun ternyata kemarin kehadiran itu ditolak. Kehadiran kami sebagai orang percaya ini ditolak. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan ini memang seringkali dapat melemahkan iman kita. Sekali lagi ada banyak hal yang kalau orang percaya itu tidak kuat, maka bisa mundur imannya. Maka pada ayat selanjutnya di dalam ayat 16 sampai 17, sebagai sahabat Allah, sebagai kawan pekerja Tuhan, kita juga memiliki kesempatan untuk meminta di dalam doa, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta pendampingan dari Tuhan manakala kita menghadapi kelemahan-kelemahan di dalam hidup ini. Namun seringkali kita terjatuh pada sikap di mana kita berdoa, kita mementingkan apa yang menjadi ego kita, atau kita hanya menginginkan Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Nah, hal itu yang juga harus diwaspadai, bahwa di dalam sikap berdoa sebagai seorang sahabat Allah, sekalipun kita memiliki kebebasan untuk meminta kepada Allah, namun hal itu harus dilakukan di dalam tindakan yang benar. Di dalam tindakan yang benar artinya apa? Kita terus berkhidmat, kita melandaskan permintaan kita ini pada sikap menerima apa yang diberikan Tuhan dan bersedia untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk terus bersekutu dengan Allah dan membuahkan hasil yang baik dari persekutuan itu melalui tindakan kasih. Sebab kita adalah orang yang istimewa. Istimewa karena kita telah menerima dan dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama-sama dengannya. Marilah kita terus menggumuli firman hari ini, menggumuli panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai sahabatnya, dan terus bersedia menerima panggilan Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Satu dan dua. Satu cukup. Bersama dengan firman Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat kemampuan kita untuk mengakukan firman Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita secara
Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan dan mengingatkan bagi kami untuk terus hidup di dalam-Mu dan terus berbuat melakukan tindakan kasih kepada siapapun yang kami jumpai di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, saat kami sebagai orang percaya masih sering kali melupakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami dan memberi kekuatan untuk kami dapat melakukan buah firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun tantangan ke depan itu sulit, membuat langkah kami terasa berat, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami tangguh menghadapi suka dan duka di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu GKJ Samparan Keradenan tempat ini Tuhan. Berkatilah ya Bapa seluruh pelayanan yang dilakukan di dalam gereja kami, kiranya boleh menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah Bapak Pendeta Bambang Santoso beserta dengan keluarga di dalam pelayanan yang dilakukan, kiranya senantiasa setia kepada Tuhan. Berkatilah juga Tuhan seluruh majelis beserta dengan keluarga boleh saling menolong bahu-membahu di dalam melakukan pelayanan bagi jemaat dan masyarakat di sekitar gereja ini. Berkati Tuhan setiap program-program yang telah direncanakan, kiranya kami boleh menjalaninya Tuhan seluruh dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya pandemi ini tidak membuat kami menjadi lemah imannya, namun kiranya pandemi ini boleh mengajarkan kami untuk terus bersyukur, untuk terus kuat, sebab kami senantiasa disertai oleh Allah. Tuhan, berkatilah kehidupan seluruh jemaat GKJ Samparan Keradenan ini, mulai dari yang Adiyuswa sampai anak-anak sekalipun Tuhan berkati. Berkatilah kami para Adiyuswa untuk tetap bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami di tengah kelemahan fisik kami. Kami percaya Allah tetap menggunakan kami. Tuhan, berkati kami seluruh jemaat dewasa. Kiranya Tuhan berkati kami pun juga boleh melakukan tanggung jawab pelayanan kami bagi keluarga masing-masing maupun di gereja ini. Berkatilah kami anak-anak Tuhan. Kami boleh membangun iman kami di dalam Engkau. Kami boleh menjalani masa muda kami ini dengan terang tentang kasih-Mu ya Tuhan. Sembari kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu dan nilai-nilai kehidupan yang lain. Tuhan, berkatilah ya Bapa seluruh komisi yang ada di gereja kami, yaitu komisi Adiyuswa, komisi wanita jemaat, KMPD, komisi remaja, komisi pemuda, komisi anak, komisi peralihan, komisi diakonia. Semuanya Tuhan, berkatilah kami di dalam karya pelayanan kami, agar melalui subbagian ini Tuhan, kami boleh melayani saudara-saudara kami. Kami boleh hadir menjadi penolong untuk saudara-saudara seiman kami maupun dari masyarakat secara umum. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh panitia yang ada, baik itu panitia masa penghayatan yang mempersiapkan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga dan juga ibadah Pentakosta dan Trio Wudhu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Berkatilah kami dalam tugas tanggung jawab kami boleh berkhidmat dan bertanggung jawab melakukan bagian kami masing-masing. Berkati juga Tuhan panitia pengambilan pendeta yang ada di gereja ini Tuhan. Kami juga melakukan tugas kami dengan bertanggung jawab, dan Tuhan itu sendiri yang memberi gembala yang baik dan benar bagi gereja di GKJ Samparan Keradenan ini. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini masih mengalami keterbatasan secara fisik karena menderita sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Samijan, Ibu Pusra, Bapak Kirin, Bapak Andreas Sukilowati, Bapak Sugiono. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Sunarno, Bapak Suratno, Bapak Bimartanto, Ibu Siyati Mulyono. Kami berdoa bagi Ibu Sumarti, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto.
Berdoa bagi Bapak Kushananto Agung, Bapak Sari, Bapak Laksono, Ibu Rasid, Ibu Hartawan, dan seluruh jemaatmu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Pulihkanlah mereka, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pengobatan dan tindakan medis maupun terapi-terapi yang dilakukan boleh membawa pemulihan bagi saudara kami, terlebih Tuhan, iman mereka dapat menyelamatkan dan menolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi perjumpaan kami selaku gereja dengan yayasan-yayasan Kristen yang ada di sekitar kami, baik itu dalam lingkungan pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, panti gereja. Berkatlah kami Tuhan, kiranya melalui yayasan-yayasan yang ada, melalui lembaga-lembaga yang ada ini Tuhan, nama-Mu selalu dimuliakan. Tuhan Yesus, berkatlah juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di tengah perjuangan kami melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap menguatkan kami, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di lokal, pun juga kami sebagai bagian dari masyarakat boleh membawa pemulihan dan keselamatan bagi bangsa kami ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang minggu depan akan merayakan Idul Fitri. Berkatilah Tuhan, saudara-saudara kami boleh merayakan dengan tenang, dengan sukacita. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa, mungkin sebagian di antara kami juga akan ada yang melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberi perlindungan di dalam langkah perjalanan kami. Ini Tuhan yang menjadi seru doa kami yang kami nyatakan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita memberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kami persilakan nanti Bapak Ibu saudara untuk mengumpulkan persembahan di tempat yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Nats pengantar dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
menaikkan puji syukur atas waktu dan kesempatan hingga pada saat ini kami bersama-sama dapat menghadap Tuhan dalam doa. Engkau Allah yang kaya raya dan pemurah, senantiasa menyediakan apa saja yang kami butuhkan, sehingga kami anak-anak Tuhan yakin dan percaya bahwa kami tidak akan kekurangan apapun. Saat ini kami membawa dan mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan yang melimpah. Meskipun baru sedikit dari begitu banyak berkat Tuhan, tapi kami mengumpulkannya dengan hati yang tulus. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk dapat kami mempersembahkan hidup kami. Kami juga mohon berkat kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menyimpan, mengelola, dan menggunakan persembahan ini, sehingga mereka melakukan semua itu semata-mata untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah dan memutuskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini layak di hadapan Bapa, dan ampuni kami jikalau dalam berdoa terselip salah dan melupakan dosa kami. Doa persembahan ini kami naikkan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. dan memberi kita damai sejahtera. Amin.